A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiramil bararati وأرواح جمابيه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعلماء العاملين الكامل المشاهدة والصالحين وخصوصا المشاهدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة المنتمين من المشاهد الكرام رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة الأقرباء وجميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحضر الشهادة القادر الجل ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ بن قاسم الغزي والشيخ أبي شجاع الأصفهاني وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم لإعلان كلمات الله. Kita sampai pada, karena minggu yang lalu itu libur ya kita ya. Kita sampai pada wal wajibu fi mashil khuffi. Betul ya itu ya? Enggak nambah kan? Ya? Kita sampai di wal wajibu. Caranya ini. Cara mengusap muzah. Ditata cara mengusap muzah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wajibu fi mashil khuffi ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Kita sampai pada cara mengusap muzah sepatu. Wal wajibu, dan adapun yang wajib fi mashil khuffi dalam mengusap muzah, ma ialah sesuatu yutlaku yang dianggap alaihi atas ma ismul mashi, apa sebutan mengusap, idza kana ala zahiril khuffi, idza kana jika ada apa mengusap ala zahiril khuffi di bagian luar muzah. Jadi sebelumnya itu sudah dijelaskan cara-cara mengusap, bagaimana ketika kita mengusap muzah ada di bagian luar atau ada ketika di bagian dalam. Berarti kalau di bagian luar muzah ini membalut di sepatu atau pelindung dari kaki yang dipakai oleh orang yang mau wudu. Yang wajib saat mengusap muzah maksudnya adalah melakukan sesuatu yang sudah layak disebut mengusap. Jika memang dilakukan di bagian luar muzah. Bagaimana cara mengusap sudah dijelaskan sebelumnya.
Pada intinya cara mengusapnya itu kalau berada di bagian luar ya sewajarnya diusap ke bagian muzah. Ya. Sepatu yang sudah memenuhi syarat, menutupi, kuat, tidak bocor saat dituangkan air, baik pada bagian sepatu yang tertutup ataupun yang terbuka seperti tempat tali atau bagian atasnya. Jadi diusap begitu saja, diambil dengan tangan, dibasahi lalu diusap. Maka tanpa membuka muzah tersebut saat berwudu di bagian terakhir, kalau kita wudu apa? Membasuh kaki ya. Jadi tanpa membasuh kaki, cukup mengusap muzahnya saja itu sudah dianggap sah. Tidak harus ketika berada di posisi tertentu sehingga dia menggunakan muzah, tidak. Di sini pun juga bisa. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga bisa, tapi harus memenuhi syarat yang sudah ada di dalam penjelasan kitab fikih ini. Wala yujzi'ul mashu ala batinihi wala ala aqibil khuffi wala ala harfihi wala ala asfalihi. Wala yujzi'u, dan tidak cukup, berarti hukum tidak cukup. Kalimat la yujzi'u ini adalah tidak sah. Apa yang dimaksud tidak sah? Al-mashu, apa mengusap, ala batinihi, pada bagian dalam khuffun, pada bagian dalam khuffin. Wala ala aqibil khuffi, dan tidak cukup pula ala aqibil khuffi pada tumit muzah, tumitnya muzah. Wala ala harfihi, dan tidak pula pada pinggirnya muzah. Wala ala asfalihi, juga tidak cukup mengusap pada bagian bawah muzah. Jadi tidak mencukupi, artinya tidak sah mengusap bagian dalam tungkak muzah, ya, tungkak ya, tepi dan bagian bawahnya. Hanya itu saja, tetapi ya biasa mengusap itu dah. Gimana kalau kita mengusap ya, dari bagian atas ke pinggir kanan kiri, bawah juga bisa, kalaupun kondisi di bawahnya itu ya tidak terlalu kotor gitu. Jadi mengusap itu biasa aja. Jadi di sini tidak cukup kalau cuman yang diusap itu hanya bagian dalam saja, juga bagian tumitnya muzah, tumit belakang itu aja diusap, maka tidak sah. Jadi tidak sah wudunya. Dan juga tidak sah kalau umpama yang diusap itu pinggirnya aja, kanan kirinya aja, atas enggak, belakang enggak gitu. Juga bagian bawah, di atas enggak, kanan kiri pinggir juga enggak. Bagian bawah yang diusap, maka itu juga tidak memenuhi syarat mengusap muzah. Wasunnatu fi mashihi, wasunnatu, dan adapun kesunahan fi mashihi, di dalam mengusap muzah, ayyakuna khututan, ayyakuna ialah harus ada apa mengusap, khututan ialah dengan bergaris, bi ayyufarrija, dengan merenggangkan, al-masihu, orang yang mengusap, baina asabi'ihi, antara jari jemarinya masih atau orang yang mengusap, wala yadummaha, dan tidak mengumpulkan siapa masih ha pada asabi, ya, jadi maksudnya direnggangkan. Yang sunnah dalam mengusap muzah adalah mengusap dengan posisi menggaris, ya, menggaris. Jadi bukan ini ya, sah tetap, maupun mengusap muzah sepatu yang sebagai pelindung yang sudah memenuhi syarat itu mau diusap melingkar begini juga sah. Cuman yang sunnah itu menggaris, ya, ke depan ke belakang, ke depan belakang, ya. Tahu ke kanan, ke atas ke bawah, kanan kiri, begitu maksudnya. Dengan artian yang mengusap muzah tersebut merenggangkan jari-jarinya, tidak merapatkan, bukan merapatkan begini atau bahkan begini lalu diusap dengan cara melingkar seperti itu, tidak. Tapi seperti yang tadi di awal dijelaskan.
Nah, kemudian selanjutnya hal yang membatalkan mengusap muzah. Wayabtulu mana ini? Mana ya? Wayabtulul mashu 'alal khuffaini bi salasati asya'a. Wayabtulu dan batal al-mashu apa mengusap 'alal khuffaini atas dua muzah bi salasati asya'a dengan tiga beberapa perkara. Akan batalnya mengusap muzah itu ada tiga. Itu gampangnya. Bi khal'ihima aw khal'i ahadihima aw inkhilaihi aw khurujil khufi an salahiyatil mashi katakharruqihi bi khal'ihima yaitu sebab melepas keduanya khufain. Jadi dilepas. Au khal'i ahadihima atau melepas salah satu dari khufain. Awin khila'ihi atau terlepasnya salah satu dari khufain. Au khurujil khufi atau keluarnya muzah an salahiyatil mashi dari kelayakan diusap. Kata kharruqihi seperti sobeknya khufun. Jadi kalau kita sedang berwudu lalu kita pakai muzah di kaki, kedua kaki, harus kita ketahui bagaimana batalnya. Mengusap dua muzah hukumnya batal sebab tiga perkara. Yang pertama, melepas keduanya, dilepas sama dia. Jadi tidak usah dilepas. Dilepas lalu diusap, kondisi muzah tersebut tidak menjadi satu dengan kaki, itu batal. Melepas salah satunya dilepas. Pokoknya ada salah satu dari muzah itu ada yang dilepas, berarti sudah batal. Sudah. Terlepas sendiri, berarti nggak kuat, tidak memenuhi syarat. Nah, syaratnya kan harus betul-betul kuat, bagus ikatannya, disiram juga nggak tembus air. Ya. Dari kelayakan untuk diusap, keluar sendiri. Yang berikutnya, muzah sudah keluar dari kelayakan. Ini kayak robek. Ada yang robek. Katakanlah muzah kita itu yang gampang sekarang adalah pakai sepatu kulit yang betul-betul bagus, dibuat sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang ada di hukum fikih. Lalu ada yang robek di situ, maka tidak sah. Ya, jadi tidak ada boleh celah di situ, nggak ada sama sekali bolongan, nggak ada. Kalaupun robek tetapi tidak tembus pada bagian dalamnya, ya kulit tidak kelihatan, dan kalaupun umpama disiramkan air juga nggak tembus, itu masih masuk kategori sah, tidak masih kategori layak untuk diusap. Itu yang pertama. Wa inqida'il muddati, dan habisnya waktu mengusap maksudnya. Fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian naskah matan, redaksi matan. Muddatil mashi ada lafaz apa? Muddatil mashi, masa mengusap. Wa inqida'i muddatil mashi. Kalau yang di sini wa inqida'il muddati itu saja. Tapi di bagian redaksi yang lain ada yang mengatakan muddatil mashi, ada kalimat mashinya. Min yaumin wa lailatin, dari sehari dan semalam, limuqimin bagi orang yang mukim, wa salasati ayyamin, dan 3 hari bilayaliha dengan malamnya, salasa limusafirin bagi orang yang bepergian. Jadi kalau mukim kita mau mengusap muzah tidak perlu membuka alas kaki, bisa, tapi dengan catatan syarat sebelumnya harus suci ya. Kemudian kalau umpama lebih dari waktu itu ya nggak sah. Kalau orang mukim berapa hari? 24 jam. 24 jam itu berarti pelaksanaan ibadah sholat wajibnya 5 kali. 5 kali itu dalam berwudunya boleh mengusap muzahnya, sepatunya. Tapi dengan catatan syarat sepatunya sesuai dengan anjuran yang ada di dalam kitab ini. Bagi orang yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari itu, maka pengusapan muzahnya dalam wudunya tidak akan sah. Jadi tidak sah. Ya. Kita lanjut berikutnya. Wa bi'urudi ma yujibul ghuslah.
Wa bi'urudi ma, dan sebab terjadinya sesuatu yujibu yang mewajibkan sesuatu al-ghuslah pada mandi besar, kajanabatin seperti junub, au haidin atau haid, au nifasin atau nifas, lilabisil khufi bagi orang yang memakai muzah. Dan sebab yang terjadi yang ketiga, yakni terjadinya sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Kenapa? Muzah ini tidak bisa dimanfaatkan saat ingin mandi besar, hanya digunakan untuk wudu saja. Maka ketika dia menggunakan muzah, sudah memenuhi syarat dalam memakainya, alatnya pun yang dipakai sudah memenuhi syarat, maka akan menjadi batal bila mana dia dalam kondisi junub, haid, atau nifas. Bagi yang pakai ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut, ini ada bab tayamum ya. Kita lanjut bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tayamum ya. Fit tayammumi. Faslun, adapun ini ialah fasal fit tayammumi dalam menerangkan tayamum. Tayamum kalau di dalam kitab Nailur Rajanya sudah itu ya. Tapi bagaimana ketika kita ngaji kitab Fathul Qorib ini, apakah ada kesamaan atau tidak? Pasti sama. Tapi mungkin ada perbedaan itu di tambahan dan pengurangan. Pengurangannya pun tidak merusak pada hukum yang sudah ditetapkan. Nah, oke. Fi tayammumi, dalam tayamum. Wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadal fasli 'ala alladhina qablahu, 'ala alladhi qablahu. Oh iya. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan ialah di dalam sebagian naskah matan, taqdimu hadal fasli, adapun mendahulukan fasal ini, 'ala alladhi, atas pasal qablahu yang sebelumnya. Hadal fasal berarti sebelumnya apa? Bab apa? Muzah ya, mengusap muzah. Di sebagian redaksi matannya itu ini dikedepankan, yang muzahnya itu dikebelakangkan. Tapi kalau dalam kitab ini mengedepankan mengusap muzah dan mengakhiri bab tayamum. Selanjutnya bab tayamum, gitu maksudnya. Wa tayammumu lughatan al-qasdu wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw wuslin aw ghusli udwin bi syara'itah makhsusatin. Wa tayammumu, dan adapun tayammum lughatan secara bahasa, al-qasdu ialah bermaksud. Berarti kalau saya ini penggunaan kalimat tayammum ini adalah penggunaan kalimat yang digunakan untuk suatu ibadah sebagai pengganti wudu, mandi besar dan lain sebagainya, yang bisa digunakan untuk tayamum. Tapi penggunaan di sini adalah tayamum. Kalau maknanya adalah bermaksud. Kalau saya ingin ditanya mau kemana, saya mau tayamum ke sana. Maksudnya itu saya mau bermaksud ke sana, begitu. Itu secara ucapan bahasa saja. Wa syar'an, dan dalam makna syariat, isalu turabin ialah menyampaikan debu tahurin yang mensucikan, lil wajhi pada wajah, wal yadaini dan kedua tangan, badalan sebagai ganti, an wudu'in dari wudu, au ghuslin atau mandi besar, au ghusli udwin atau membasuh anggota, bisyara'ita makhsusatin dengan beberapa syarat makhsusatin yang ditentukan. Tayamum secara bahasa bermakna menyengaja. Tayamum. Dan secara hukum syariat agama, tayamum adalah mendatangkan debu suci, mensucikan pada wajah dan kedua tangan saja, itu saja. Tangan dan wajah, kaki tidak perlu. Prakteknya nanti akan ada di belakang. Sebagai apa? Badalan an wudu'in, sebagai ganti dari wudu. Syaratnya pun untuk mengganti wudu ini dengan tayamum itu juga ada, akan dijelaskan nanti. Mandi. Nah, mandi pun apakah harus guling-guling semua badan kita memenuhi
sama dengan mandi biasanya atau dituangkan debunya ke kita, enggak. Sama juga sama dengan yang disampaikan tadi di atas, hanya wajah dan juga tangan. Juga membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Membasuh anggota ini berarti penggunanya adalah umpama kita sakit dan sudah sesuai dengan ahlul hibrah informasinya. Siapa ahlul hibrah itu? Katakanlah dokter yang memahami tentang sakit yang kita rasakan. Lalu kalau umpama terkena air akan membahayakan diri kita karena jatuhnya haram, sesuatu yang bisa membahayakan untuk diri kita itu meskipun tubuh ini adalah milik kita, itu hukumnya haram. Maka di sini harus mengikuti kaidah tersebut, harus sesuai dengan ininya dokter, alul hibrah. Umpama di tangan lengan kita ini adalah anggota wudhu, tetapi ada luka, katakanlah diperban. Kalau kena air bagaimana hukumnya nanti? Akan tambah parah. Maka bagian-bagian tertentu yang diperban, yang luka tersebut yang tidak boleh terkena air harus ditayamumi, tetap harus. Nah, gitu. Makanya kalimat ghusli udwin atau membasuh anggota. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Wa syaraitu tayammumi, dan adapun syarat-syarat tayammum khamsatu asya' ialah 5 beberapa perkara. Wa fi ba'di nusakhin matni, dan ialah di sebagian naskah matan khamsu khisalin. Adapun lafaz khamsu khisalin ada perbedaan kalimat, redaksinya saja yang berbeda. Kalau dalam kitab ini tertulis apa? Khamsatu asya'a. Tapi dalam matan yang lain tertulis apa? Khamsu khisalin, 5 hal. Sama sih maknanya. Muradif ya. Ahaduha wujudul udri bisafarin aw maradin. Boleh bertayamum itu ahaduha, saya baca dulu. Ahaduha, adapun nomor satunya khamsah, nomor satunya dari syarat bisa bertayamum itu boleh bertayamum pengganti wudu adalah wujudul udri, adanya udur, bisafarin sebab bepergian, aw maradin atau sebab sakit. Bepergian, tidak menemukan air, ya boleh menggunakan tayamum, atau sakit. Nah, kalau sakit juga boleh. Ini yang sering kita dengar ya, sakit. Wastani, dan adapun yang kedua, wudukhulu waktu sholati, ialah masuknya waktu sholat. Kalau kita wudhu biasa beda. Saya wudhu sholat untuk sholat duhur, ternyata sampai ke sholat asar pun belum batal, umpama bisa satu kali wudhu tersebut digunakan untuk sholat asar. Tapi kalau tayamum harus masuk waktu. Kenapa ada kehati-hatian begitu? Siapa tahu ya, yang awalnya duhur itu dia bertayamum, ternyata di waktu sholat berikutnya dia menemukan air, ya, menemukan air, entah atau hujan lah, ada orang yang nganter lah, atau harus belilah dan lain sebagainya pada air yang akan digunakan untuk wudhu itu, maka harus dihukumi seperti ini, harus masuk waktu. Falayasu tayamum laha, falayasu, maka tidak sah tayamum, apa tayamum laha untuk sholat qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktunya sholat. Kalau belum masuk waktunya sholat lalu dia bertayamum, batal. Karena dikhawatirkan bisa berkemungkinan nanti kalau jam 2 tayamum, sholat asarnya jam 3 sekian, jam dia sudah tayamum, belum tahu apakah antara dia tayamum dan waktu sholat asar itu menemukan air atau tidak. Tapi dia wudhu saja batal tayamumnya, maaf, dia bertayamum maka tayamumnya batal karena belum masuk waktunya sholat asar. Fi waktiha qabla dukhuliha fala yasih, maka tidak sah tayamum laha bagi sholat qabla dukhuli waktu, sebelum masuknya waktu. Kemudian kita lihat syarat yang ketiga, wastadisu, dan yang ketiga talabul ma'i, harus mencari, ialah mencari air ba'da dukhulil waktu, setelah masuknya waktu. Binafsihi, dengan dirinya mutayammum, au biman, atau dengan orang, adina, yang memberi izin, siapa mutayammum, tayammama yafa mutayammim ya, lahu, bagi orang, fi talabihi, dalam mencari air, fayatlubuh, lalu mencari siapa mutayammim, al-ma'a, pada air,
fi rahlihi, dari tempatnya mutayammim, warufqatihi, dan rombongannya mutayammim. Yang ketiga adalah mencari air setelah masuk waktunya sholat, harus mencari. Kalau tadi kan harus masuk waktu dalam pelaksanaannya. Sekarang pencarian airnya itu harus masuk waktu juga. Jangan sampai nyari, ya sama mirip. Jangan sampai jam 2 nyari dia. Dikhawatirkan nanti pada saat waktunya masuk sholat asar, dia datang hujan atau mudah untuk mendapatkan air, begitu. Jadi kalau nyari sebelum masuknya waktu, bagaimana? Batal. Baik diri sendiri yang nyari tersebut itu, baik ya orangnya, kita yang mungkin butuh pada tayamum itu, atau orang yang lain yang telah diberi izin, harus diizinkan dulu. Maka ia harus mencari air di tempatnya, dan teman-temannya rombongan itu tanya. Rombongan itu juga siapa tahu ada yang paham tentang kondisi keadaan yang kita hadapi di sekitar ini, ada air apa tidak, tanya. Temannya boleh cari juga. Gitu. Fa in kana munfaridan nadhara alaihi. Fa in kana, maka jikalau kondisinya orang yang bertayamum munfaridan ialah sendirian, nadhara, maka melihat siapa orang yang bertayamum, haulaihi, pada sekitarnya, minal jihati, dari beberapa arah, al-arba'i, yang 4. In kana, jikalau ada kondisinya orang yang bertayamum, bimustawin, ialah di tempat yang rata, minal ardi, dari tanah atau bumi. Jadi jika ia sendirian, maka cukup melihat ke kanan dan kirinya. Lihat, ada ndak? Ini dalam kondisi tempat yang rata. Ya kalau memang tempatnya tidak rata, ternyata bergelombang, harus turun dulu. Ya carilah tempat yang sekiranya mudah untuk melihat, mengetahui air tersebut. Fa in kana fiha irtifa'un, Fa'ingkana, jika keadaan orang yang bertayamum fiha, di dalam bumi, di kondisi di tanah itu, irtifa'un, ada tempat tinggi, tempat naikan, tanjakan, seperti lantai 4 yang kita duduki sekarang ini, dia di bawah, ya kita harus nyari ke atas. Wan khifadun, dan juga tempat itu rendah. Taraddada qadra nadrihi, taraddada, maka berkeliling siapa orang yang bertayamum, qadra nadrihi, dengan sejauh pandangan orang yang bertayamum, ya sejauh mata memandang, begitu. Nah, kalau di dalam kitab Nailur Rajanya kan dijelaskan, semua dijelaskan tentang bagaimana kalau kondisinya sama seperti ini, ya cara minta tolong berteriaknya berapa jaraknya, gitu ya, dijelaskan semua. Ya, insya Allah ada nanti di sini. Warabi'u, dan yang keempat, syarat bisa kita bertayamum itu ta'adzur isti'malihi, ta'adzur isti'malihi ialah sulitnya menggunakan air, udurnya menggunakan air, enggak boleh menggunakan air, maka boleh bertayamum. Ailma, yakni adalah menggunakan air. Bi'ayyakhafa min isti'mali al-ma'i ala dhahabi nafsin aw manfaati udwin. Bi'ayyakhafa, seperti akan khawatir siapa orang, min isti'malil ma'i, dari menggunakan air, ala dhahabi nafsin, atas hilangnya nyawa, au manfaati udwin, atau manfaatnya anggota tubuh. Yang keempat adalah sulit menggunakan air, maka boleh bertayamum. Dengan gambaran jika menggunakan air, ia khawatir, ya, cukup khawatir. Di awal ingin menggunakan itu sudah rasa kekhawatiran, itu juga sudah bisa menjadi alasan untuk boleh bertayamum atau tidak. Dia khawatir akan apa? Kehilangan nyawanya. Ini kalau saya pakai air, hilang nyawa saya, karena akan jadi penyakit yang lebih parah dengan air yang menyentuh kepada kulit saya. Maka dia boleh bertayamum. Atau fungsi anggota badan. Kalau saya menggunakan air dalam berwudu, dalam mandi, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang boleh diganti dengan tayamum, lalu manfaat anggota yang terkena air itu akan hilang, maka wajib baginya untuk bertayamum. Jangan paksa. Islam itu ingin rahmat, ya, memberikan kebaikan pada
pemeluknya. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un. Wa yadkhulu dan masuk fil udri dalam kategori udzur. Ma apa sesuatu law kana jika seandainya ada apa ma bi qurbihi ialah di dekatnya orang ma'un apa air wa khafah dan takut siapa orang lau qasadahu seandainya menuju siapa orang hu pada air ala nafsihi atas jiwanya orang min sab'in dari serangan hewan buas binatang buas au adwin atau musuh au ala malihi atau atas hartanya bahaya nanti harta saya kalau saya tinggal ini sedangkan air ada di sekitar saya itu di sana itu tapi bahaya harta saya maka wajib tayamum dia. Min sarikin nyatanya dari pencuri au ghasibin atau orang yang gosop itu pinjem nggak bilang-bilang tapi terbalik pinjem itu gosop haram juga. Jadi termasuk udzur adalah seandainya di dekatnya ada air namun jika mengambilnya ia khawatir pada dirinya dari binatang buas atau musuh. Saya diterkam nanti. Saya nggak bisa membela diri. Nanti kalau saya keluar, musuh saya datang nanti. Musuh dalam musuh ini yang dimaksud bukan berarti kondisi orangnya ini nyolong lah, berbuat kedoliman. Lalu dicari oleh lawannya, lalu dianggap musuh. Bukan. Atau khawatir hartanya akan diambil oleh pencuri atau digosok orang. Maka dia sudah boleh untuk melakukan tayamum. Ini bukan harta yang bukan tubuh yang berbahaya. Harta berharganya masih boleh, apalagi tubuhnya yang akan membahayakan jika menggunakan air, maka dia wajib sudah tayamum. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matni fi hadha syarti. Wa yujadu dan ditemukan, didapati fi ba'di nusakhil matni di sebagian redaksi matan fi hadha syarti dalam bab syarat ini ziyadatun adalah tambahan. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Ba'da ta'adzur isti'malihi. Yakni setelah sulitnya menggunakan air. Wahiyya wa'iwazuhu ba'da tolabi. Maksudnya adalah, yang dimaksud ziyadah tambahan ini, ialah lafaz dibutuhkannya air ba'da tolabi setelah mencari. Ada usaha. Di dalam sebagian redaksi matan terdapat ya di dalam syarat ini ditemukan tambahan setelah syarat sulit menggunakan air. Kan di atas sulit menggunakan air ya. Ini ada tambahan yaitu membutuhkannya air setelah berhasil mendapatkannya. Nah, ini gampang sih. Wal khamisu dan yang kelima di PDF-nya tertulis wasyartul khamisu. Di situ ada tulisannya. Ada shinnya, wasyartu ada. Apa langsung wal khamisu saja? Oh langsung ya, tapi di PDF-nya ini wasyartul khamisu. Dan syarat yang kelima, at-turabut tahiru ialah debu yang suci. Tuhuru artinya suci mensucikan. Ghairul munadda. Yang tidak basah. Jangan yang basah. Ya gampang untuk mustamal kalau basah nanti itu. Nah, nempel nanti ya. Yang kelima itu adalah suci debunya. Maksudnya debu suci mensucikan dan tidak basah. Wa yasduqu tahiru bil mangsubi wa yasduqu dan cukup at-tahiru apa debu suci bil mangsubi dengan debu yang digosok. Wa turabi maqbaratain dan debu kuburan lam tumbash yang tidak digali. Mana nih? Benar. Dan debu suci mencakup debu hasil gosop dan debu kuburan yang tidak digali. Hasil gosop juga bisa. Debu kuburan juga bisa. Sah tapi haram. Gosop. Wa yujadu fi batin nusakhi dan didapati di fi batin nusakhi
Di sebagian naskah-naskah ziyadatun apa tambahan fi hadza syarti dalam syarat ini wahya, dan adapun tambahan tersebut lahu adalah lafaz lahu ialah bagi debu gubarun, adapun berhamburan. Jadi lahu gubarun ada tambahan begitu. Fa in khalatahu jika mencampurihu pada pada debu jasun apa kapur auramlun atau pasir lam yujzi maka tidak mencukupi apa debu. Jadi kalau ada tambahan, ternyata ada campuran itu, maka tidak sah tayamumnya. Ya kalau ada sedikit-sedikit karena sudah tidak bisa dibedakan, ya tidak apa-apa hukumnya. Pakai aja langsung. Boleh, masih boleh. Wahada muafiqun, dan adapun ini muafiqun ialah sesuai lima pada pendapat qalahu yang telah berkata pada pendapat An-Nawawi, siapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitab Syarah Muhadzab wa Tashih, dan dalam kitab Tashih. Ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab dan At-Tashih. Lakinnahu fi Rawdati wal Fatawa jawaza dzalika. Lakinnahu kan tetapi beliau Imam Nawawi ya, fi Rawdati dalam kitab Ar-Rawdah wal Fatawa dan dalam kitab Fatawa jawaza ialah membolehkan siapa Imam Nawawi dalika kepada tayamum biturabil mukhtalid birramli. Jadi kalau di dalam kitab Ar-Rawdah dan Fatawa Imam Nawawi ini membolehkan apa? Tayammumun biturabil mukhtalid birramli, menggunakan tayamum menggunakan debu yang bercampur dengan pasir. Tapi di dalam kitab ini beda pendapatnya. Nah, jadi kajian kita malam hari ini cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, ialah wa yasi'u tayammumu aidan biramlin fihi gubarun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.